Sebelum kita tutup, ayat Quran atau surat Al-Humazah ini dan surat Al-Asr ini menggabungkan atau Allah lebih memperhatikan kita kepada waktu dan apa saja yang bermanfaat dalam melakukan sesuatu dengan waktu tadi. Maka kaitannya Al-Asr itu adalah masa. Apa itu masa? Masa itulah waktu. Maka Al-Humazah apa artinya? Siapa membuat Quran terjemah? Apa artinya Al-Humazah? Ada yang tahu? Pengumpat dan pencelan. Nah, Al-Humazah itu artinya pengumpat. Bayangkan, pengumpat itu apa? Tukang sambat. Ya, tukang sambat. Pengumpat. Maki, menghina, lain sebagainya. Nah, ini Al-Asr dengan kaitannya Al-Asr masa dengan Al-Humazah ini menandakan bahwasanya Allah memberikan waktu kepada kita yang mana setiap detiknya itu rugi bagi kita. Jadi wal asr, apapun itu waktu kita semuanya merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, manusia itu dalam kerugian. Nah, sekarang dari setiap waktu detik kita ini merugi, mana yang kiranya untung? Yang beruntung untuk kita nih yang mana nih? Jadi harus diperhatikan. Maka di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Al-Quran, beriman, malaikat ini beriman, percaya. Illal ladzina amanu. Yang kedua, mereka yang tidak rugi siapa lagi? Wa amilus solihat, dan mereka yang berbuat amal baik, yang berbuat soleh, amal baik. Jadi dia percaya kepada Allah, artinya apa? Ibadah kepada Allah terus jalan, sholatnya jalan, yang wajib-wajibnya ini jalan. Nah, ini percaya artinya. Kalau kita betul-betul percaya kepada Allah, maka laksanakan perintah Allah. Nah, itu yang dinamakan orang amanu atau yang percaya kepada Allah. Wa amilus solihat. Nah, siapa yang amilus solihat? Orang yang berbuat amal soleh, memperbanyak amal soleh. Maka kalau orang yang meninggal, pasti kita meminta semoga amal ibadahnya diterima, semoga dosa-dosanya diampuni. Nah, ini pasti seperti itu. Karena apa? Amal soleh inilah yang akan membawa kita ke alam barzah nanti. Amal soleh inilah yang pasti menemani kita di alam kubur nanti. Ini sudah pasti. Dan ini jelas kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan siapa mereka manusia yang tidak rugi di dunia ini. Kata Allah, orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Ini Masya Allah, janji Allah sudah pasti orang itu tidak merugi setiap waktunya. Maka sampai Allah bersumpah dengan benda yang namanya masa. Oh, masa ini Masya Allah, waktu ya. Padahal kalau kita lihat waktu biasa saja, jalan ini waktu jam berapa bangun tidur. Tapi Allah saja, Tuhan kita bersumpah dengan waktu. Artinya apa? Kita harus memperhatikan nih, umur kita sekarang sudah berapa, dan waktu umur kita dihabiskan untuk apa. Maka ketika nanti sudah meninggal itu, pertanyaan salah satunya adalah tentang umur. Sudah kamu habiskan pakai apa umur kamu ini? Ini salah satu nanti yang akan ditanya oleh malaikat. Umur kamu ini selama di dunia dipakai paling banyak untuk apa? Nah, ini berhubungan dengan waktu tadi. Maka agar waktu ini tidak rugi, disinilah Allah memberikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Biar kita ini tidak sia-sia nih waktu kamu nih di dunia. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, wa tawasau bil haqq. Saling menasihatilah kalian dalam kebenaran. Saling mengajak untuk mengaji, mengajak untuk sholat. Nah, ini wa tawasau bil haqq. Jadi menasihati dalam kebenaran, saling menasihati di antara kita. Jadi kalau ada kawan kita mengajak untuk sholat, bersyukur kita masih diberikan kawan yang mau mengingatkan. Coba kalau sudah Allah tidak berikan kawan yang mengingatkan, sudah yang ada mungkin, ayo
maksiat, ayo maksiat. Nah, ini sudah waktunya. Sudah. Allah tidak menyebutkan waktu beramal atau waktu maksiat itu rugi. Semua waktu itu rugi kecuali 4 hal. Nah, ini kata Allah. Jelas. Jadi apapun itu kecuali 4 hal ini. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihat dalam kebenaran. Ini benar. Oh, mengikuti orang benar itu belum tentu benar. Karena boleh jadi orang itu besoknya akan berbuat salah. Tapi mengikuti kebenaran kata Allah di sini. Wa tawasau bil haqq, itu sudah pasti benar sampai kapanpun. Jadi ikutilah kebenaran. Ya. Ketika ada orang benar, bisa jadi kita mengikuti ketika beliau sedang benar. Tapi ketika mungkin beliau sedang buat salah, apa kita ikuti juga? Tidak bisa. Ya. Ulun berbuat salah, buat maksiat. Ya, misalnya lihat ulun buat salah, jangan diikuti, tidak boleh. Oh, ini ustadz, boleh berarti ustadz tidak? Tidak boleh. Itulah yang namanya kebenaran itu ada di hati kecil kita ini. Sal domir, tanya pada hati kecil kita. Ini tidak baik, ini tidak layak. Oh, mungkin ustaz itu hilaf. Jadi jangan sampai sudah misalkan guru kita sudah kita ikuti berbuat salah diikuti. Nah, ini yang bahaya. Jadi makanya peribahasanya itu ikutilah kebenaran, karena sudah pasti kebenaran itu akan benar. Tapi kalau mengikuti orang benar belum tentu besoknya benar. Maka kita melihat selama orang tersebut taat kepada Allah, maka kita taat kepada orang tersebut. Selama guru kita taat kepada Allah, maka ikutilah. Selama guru kita melenceng dari ajaran Allah dan Rasul, maka jangan sekali-kali diikuti. Boleh jadi ketika beliau benar, kita ikutilah. Tapi ketika beliau berbuat salah, contoh misalkan, ayo kita minum dulu lah nih, kita apa semuanya misalkan alkohol, bir. Sedikit aja sedikit. Padahal itu ustadz misalkan. Nah, jangan diikuti. Ya. Atau ustadznya bilang, ayo ustadz, ayo kita ke gereja. Gereja. Kenapa ustadz? Nah, kita duduk aja di gereja. Kalau antum mengatakan, oh ini ustadz sudah nyuruh saya, nggak apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Yang ada ikuti hati, kebenaran itu ada di hati. Nah, itu kebenaran. Jadi jangan sampai terkecoh nih. Pian coba kencing berdiri. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi jangan sampai kita ikuti walaupun itu mungkin sekedar bercanda ya. Nah, tapi hal-hal itulah yang memang boleh jadi antum yang menjadi muridnya, bisa jadi antum lah yang benar. Nah, itulah makanya kebenaran ini kita tidak bisa melihat dari siapa orangnya, tapi kebenaran itu apakah hal yang dilakukan atau kenyataan itu benar atau tidak. Nah, inilah wa tawasau bil haqqi. Maka dalam Al-Asr ini bukan diartikan ikuti orang benar, tapi saling menasehati dalam kebenaran. Lihat, wa tawasau bil haqq. Allah memerintahkan ini. Bukan ikuti itu yang benar-benar. Tapi di sini apa? Saling menasehati dalam kebenaran. Boleh jadi hari ini ulun benar nih, mungkin besok sudah salah. Maka diingatkan. Ini diingatkan, selalu saling mengingatkan. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini memang pantangan nih sabarnya. Istiqomah itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan kalau betul-betul ada sabar tadi. Istiqomah subuhnya, istiqomah mengajinya, istiqomah jamaahnya. Ini bisa jalan kalau ada yang namanya sabar. Kalau tidak sabar pasti jenuh. Kalau tidak sabar pasti untuk apa? Kalian aja sendiri berangkatlah ke masjid misalkan. Misalkan karena tidak sabar tadi. Kesabaran ini masya Allah penting. Sabar ini bukan sabar pasif, tapi sabar aktif. Sabar aktif ini istiqomah. Sabar aktif ini betul-betul kita tidak bosan-bosan melakukan yang baik. Maka ada kalimat jangan bosan-bosan berbuat baik. Allah saja tidak bosan memberikan kita matahari untuk kesehatan, memberikan kita oksigen untuk kesehatan. Allah tidak bosan. Allah tidak bosan membangun kita setelah tidur, kemudian menidurkan kita ketika kita ngantuk. Allah tidak bosan. Artinya apa? Ada yang menggerakkan kita ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pastinya. Hanya Allah memberikan akal,
Allah memberikan hati. Nah ini kita milih mana? Artinya apakah hanya dengan akal saja tapi tanpa hati? Ya, maka Allah memberikan akal ini dengan hati ini jangan sampai pisah nih. Harus selalu connect akal dengan hati. Maka kalau ini benar, lakukan kebenaran. Sesuaikan, tanya dengan hati kecil kita. Oh ini salah, ini tidak bisa. Tanya pada hati kecil kita. Terbesit sedikit, oh ini ada maksiat, cepat langsung kita ambil kegiatan sabar yang aktif tadi, artinya dengan istiqomah, beramal solehnya lain sebagainya. Maka keempat hal ini Allah tekankan dalam surat Al-Asr, dan hanya 4 ayat di situ, hanya 3 ayat di situ hanya menekankan masalah waktu. Maka dikaitkan dengan Al-Humazah nih. Oh, hati-hati dengan mereka orang-orang yang mengumpat. Karena biasanya lingkungan ini membuat kita untuk ikut. Ya, biasanya lingkungan itu seperti itu. Maka lingkungan yang soleh kita terikut dengan yang soleh. Lingkungan yang buruk itu pun biasanya menular. Makanya su'ul khulqi yu'di. Keburukan itu pasti menular. Seperti penyakit menular. Sebelah kita nih, terus kita biarkan mabuk misalkan, khamar apa semuanya. Tapi kita ikut aja lah, ya silakan. Lama-lama juga nyicip akhirnya. Lama-lama minum juga. Karena apa? Ya namanya manusia ini godaannya itu namanya setan itu punya kasta masing-masing. Kita punya tingkatan setan masing-masing. Ya, tingkatan pian setannya seperti apa, ya. Karena setan ini tidak akan pernah bosan untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu saja sebenarnya. Jadi setan sudah terbuat dari api. Dia sudah tahu nanti akan masuk neraka. Saking sudah tahunya, dia sungguh-sungguh untuk ngajak manusia masuk neraka. Bayangkan. Itu sekelas setan. Lah kita yang sudah tahu diciptakan dari tanah, dari Nabi Adam, dan sudah tahu Allah menjanjikan surga, kenapa kita tidak seperti kesungguhannya setan tadi untuk mengajak pada kebaikan tadi. Jadi setan sudah terbuat dari api, sudah tahu dia akan nanti, sudah tahu dia masuk neraka pasti. Tapi dia sungguh-sungguh untuk mengajak orang ke neraka. Nah, kita harus sebaliknya dari setan tadi. Sama, kita sudah tahu nanti Allah janjikan surga, kita pun sungguh-sungguh untuk menjaga, mengajak diri kita dari jangan sampai kita masuk api neraka tadi. Maka jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum. Hindarilah, jagalah diri kamu, qu anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini jelas. Jadi kata Allah, jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang seperti ini. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga istri kita, anak kita dari api neraka. Artinya apa? Setan saja mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak ke neraka. Nah, kita sudah Allah jamin dengan surga nanti, maka kita harus sungguh-sungguh nih menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat kita. Nah, makanya lingkungan yang baik inilah yang menentukan. Kalau kita ingin soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kalau kita ingin baik, bergaul dengan orang-orang baik. Nah, maka ini penting. Penting sekali hal ini yang seru selalu diingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Istiqomah. Nah, ini yang susah, ini adalah istiqomah. Nah, ini yang paling susah. Kadang iman naik, kadang iman turun. Nah, ketika naik-naiknya iman ini, lakukan yang wajib dan sunnahnya dilakukan. Ketika iman turun, cukup lakukan yang wajib saja. Karena biasanya kita ada malasnya, ada ini. Maka ketika malas itu, lakukan yang wajib dulu saja. Artinya jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Karena kalau sudah wajib ditinggalkan, sunnah pasti tertinggal. Tapi kalau sudah wajib dikerjakan, insya Allah apa sunnah sudah dikerjakan, wajib pasti dikerjakan. Nah, ini Masya Allah, ini penting sekali. Kapan iman ini naik, kapan iman turun? Ketika naik ini, ketika seperti ini. Ketika berjamaah itu iman naik. Ketika motor kemana, ke masjid, itu iman lagi naik semuanya itu.
Tapi ketika masa sendiri, inilah godaan setan banyak. Makanya masa sendiri ini adalah masa di mana kita harus kuat dengan godaan setan tadi. Itulah kenapa kalau sudah bersama jamaah, setan pun takut. Sholat satu soft tidak boleh renggang, dia harus rapat. Kenapa? Di situ setan akan menggoda. Kalau ada renggang, ya digoda dengan ini, digoda dengan menguap. Ya. Menguap itu dalam bahasa Arab at-tatsa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Nah, bagaimana caranya biar menguap itu tidak menjadi teman setan tadi? Maka sunnah Rasul dia tidak seperti ini menutup menguap. Rasul seperti ini. Jadi ini yang tidak ada celah itu seperti ini. Ketika menguap, jadi Rasul tidak seperti ini. Ini masih ada celah, setan bisa masuk. Dalam hadis Rasul bersabda, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari wataknya setan. Artinya setan itu akan masuk dalam ketika menguap. Apalagi ketika sholat itu kan, itu kalau nggak ditutup sudah sholat masuk semua, sudah bahaya. Makanya cara Rasul menutup dengan ini, bukan gini ya, tangan kiri atau kanan? Tangan kanan. Kalau kanan, tapi kalau kanan dipakai bisa tangan kiri. Tapi biasakan dengan semuanya pakai tangan kanan. Nah ini kita pastikan itu pun sampai Rasul ajarkan masalah tentang menguap. Nah, bayangkan. Jadi hal-hal seperti ini memang harus banyak kita gali kembali, kita gali sehingga kita mengetahui bahwasanya disinilah salah satu kita untuk menghindarkan diri kita dari godaan setan tadi. Jangan memperlama di kamar mandi, jangan lama-lama di kamar mandi, cukup yang penting-penting saja. Kadang-kadang biasa kalau sambil merokok kan di kamar mandi, bohong lama, tahu-tahu 1 jam gitu kan. Tapi ada orang juga yang mengatakan, Ustaz kalau tidak merokok ini tidak keluar nanti gitu. Ya itu tergantung bagaimana dari masing-masing. Ya. Tapi ya itu kamar mandi sudah pasti tempatnya setan. Hanya bagaimana caranya kita biar tidak diganggu setan di kamar mandi? Doa tadi jangan lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi itu artinya setan laki-laki, khaba'ith artinya setan perempuan. Jadi kalau kita laki-laki ini sudah buka baju, sudah buka, tapi kita belum baca doa masuk kamar mandi, setan yang perempuan khaba'is tadi itu sudah sangat menikmati. Mohon maaf, badan kita yang sedang telanjang itu setan perempuan. Kebalikannya, perempuan yang tidak masuk kamar mandi dengan tidak baca doa, yang masuk kamar mandi tidak baca doa, itu setan laki-laki lah ya, menontoni si perempuan itu. Nah, maka ini khubusi dan khaba'is ini jelas itu hadis Rasul. Jadi kalau kita masuk ini, ya Allah lindungilah kami dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya biasanya di kamar mandi itu yaitu orang-orang Bali kan tidak boleh lama-lama, jangan sampai di kamar mandi ini. Intinya kamar mandi makanya 2 kalau kita ya, ada jamban dengan kamar mandi, ada toilet dengan kamar mandi. Nah ini sunnah seperti ini. Kalau bisa terus artinya cukup untuk buang air di toilet tadi. Untuk mandi kembali lagi ke kamar mandi untuk khusus yang mandi tadi, untuk wudu, untuk apa? Karena disitulah yang rawan tadi, ya, yang rawan tadi. Makanya kita selalu kita pisahkan ini memang sangat baik sekali karena Rasulullah memisahkan untuk buang air itu khusus untuk buang air, untuk wudu memang dikhususkan, untuk mandi dikhususkan karena kenapa dipisahkan? Agar terjauhkan dari najis tadi. Takut ada najis yang mungkin tercecerkah atau bagaimana. Ini harus diperhatikan betul-betul. Maka khubuthi wal khaba'is. Ini kaitan tentang masa atau waktu ini 2 saja. Antara kita merugi karena godaan setan tadi atau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan ini. Nah, seperti itu. Maka penting bagi kita bagaimana menularkan yang baik. Dalam Al-Humazah jelas di sana. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Siapa mereka orang-orang yang orang-orang pengumpat ini? Pertama, kebanyakan mereka dari orang-orang yang mengumpulkan jama'a malahu wa 'addadah. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya
tanpa dia menyedekahkan atau menginfakkan atau memberikan kepada orang yang mampu. Nah ini dia kumpulkan terus orang-orang harta itu sampai dia tidak puas sama sekali, terus dikumpulkan dan sama sekali tidak diinfakkan. Nah ini salah satu yang Allah peringatkan di surat Al-Humazah ini. Jadi yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira bahwasanya kekayaan mereka, harta mereka itu kekal abadi dunia. Padahal harta yang kekal itu adalah harta yang diinfakkan, harta yang kekal itu adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang sudah kita berikan di jalan Allah. Itu pertama definisi hakikat makna dari harta itu. Jadi bukan yang kita kumpulkan itu harta kita. Seperti rezeki, makanan contoh. Kalau sudah masuk tenggorokan, itu yang makan rezeki, makanan. Contoh ketika makan atau jatuh makan kita, pasti bilang belum rezeki. Nah, memang betul rezekinya belum oleh kita seperti itu, belum Allah berikan. Nah, seperti makanan, kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan, itu sudah rezekinya memang. Nah, ini makanan. Harta yang kita nafkahkan pada anak istri kita, yang kita berikan kepada infakkan yang kita, itulah harta-harta yang kekal tadi. Nah, sisanya bagaimana ini Ustadz? Yang masih belum terpakai ini, lihat komposisinya. Apakah harta ini, nauzubillah, kalau pendapatannya dari haram, nauzubillah min dzalik, maka harus jelas dan betul-betul harus difilter nih. Kalau itu dari ada sedikit syubhat saja, syubhat itu antara halal dengan haram. Jadi dalam Islam syubhat saja tidak boleh, apalagi haram. Kalau menemukan sesuatu, contoh misalkan uang, ini kan syubhat. Kalau ingin kita pakai uang ini, umumkan dulu setahun. Di masjid kah di mana, sampai setahun dinamakan namanya luqotoh, nanti barang hilang tapi sudah dibolehkan dipakai untuk apa, misalnya kebaikan kah. Tapi itu harus betul-betul. Kalau kita tidak yakin, misalkan ini sudah kemasjidkan misalkan, sudah biar nanti di masjid diumumkan ataukah nanti terserah bagaimana. Hanya saja yaitu ketika ada sesuatu yang ragu-ragu, itu lebih baik tidak usah kita pakai. Itu saja kuncinya. Ada syubhat sedikit, misalkan ini saya ragu, ini uang ini nih yang saya dapat tadi ini nih. Nah itu kalau ada keraguan seperti itu, artinya dengan ragu ini kan antara syak, ya, kita ini 60% atau 40%. Ini ragu lah. Nah kalau misalnya ragunya dari dalam kebenaran, ini saya betul-betul seperti sholat. Contoh, kita lupa ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Kalau syaknya atau ragunya di 3 rakaat, maka yakinkan tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita sudah yakin itu 4 rakaat atau ternyata kelebihan 5 rakaat, cukupkan. Maka ini penting. Kalau pas ragunya itu di 3 rakaat, ini saya ragu, tambah saja 1 rakaat. Kalau betul-betul ragu, ini namanya syubhat dalam kegiatan. Tapi kalau syubhat dalam harta, ini harus hati-hati, filter betul-betul. Maka hal-hal seperti ini pun harus kita perhatikan. Nah ini Allah jelaskan dalam Al-Humazah, mereka yang mengumpulkan hartanya sampai sebanyak-banyaknya dan mengira bahwasanya hartanya itu kekal. Nah maka sebenarnya ini dengan kaitan tadi yang waktu tadi, sehingga Allah menjanjikan bagi mereka, terutama orang-orang yang mengumpulkan harta dan tidak mensedekahkannya ini, yaitu narullahil muqadah, yaitu dengan api neraka. Seperti yang bakhil, orang yang pelit, Allah sudah menyiapkan di situ dalam Al-Quran setrika untuk disetrikakan punggungnya itu, red punggungnya, karena dia selama mengumpulkan itu dia tidak pernah melihat orang-orang yang tidak mampu ke belakang, tidak pernah melihat orang-orang yang harus dibantu, dia hanya mengumpulkan uang saja. Maka jelas di situ Allah setrika, jelas dalam Al-Quran. Wallahu alam, kita tidak bisa membayangkan setrika yang seperti apa. Kalau setrika dunia mungkin kita bayangkan gini saja sudah panas kan, kena saja sudah panas, apalagi di neraka sana. Nauzubillah min dzalik. Itu bagi orang baru yang bakhil. Nah itu baru yang bakhil, baru yang pelit, belum yang
sudah dia ngumpulkan seperti korun lah ini apa semuanya sama sekali sudah tidak dibawa ke kubur. Ya contoh misalkan kita punya rumah besar lebih banyak pembantunya dibandingkan anak misalkan. Anak cuma satu, pembantu kita banyak. Nah ya, artinya apa? Ketika kita betul-betul tidak memporsikan harta kita ini untuk kita sedekahkan, ketika kita mati nanti untuk siapa? Diwariskan ke anak kita yang satu orang ini, ataukah anak kita ini tidak punya dasar agama sehingga mereka menunggu saja warisan dari orang tuanya. Nah ini kan hati-hati di sini. Maka mereka orang-orang yang seperti ini, mereka yang tidak tahu dasar agamanya, kemudian untuk apa uang ini. Makanya orang kaya yang paham betul-betul harta ini tidak akan dibawa ini, biasanya mereka sepertiga itu disisakan hartanya untuk warisan. Jadi kita punya harta sebanyak-banyaknya ini bisa kita hadiahkan atau kita infakkan itu. Hanya jangan lupa sepertiga itu dalam mawaris atau ilmu tentang faraid, tentang warisan, itu disisakan sepertiga dari harta kita. Untuk apa? Untuk warisan anak-anak tadi. Contoh, kita punya wasiat, nah saya punya tanah 1 hektar sana, nanti tanah itu saya hibahkan misalkan wakafkan untuk pesantren. Nah, kalau hanya hartanya sebidang tanah itu jangan dihibahkan semua, maka sisakan sepertiga. Untuk siapa? Ya tadi warisan tadi. Kenapa? Karena memang warisan ini pun salah satu faraid yang kifayah, namanya fardu kifayah. Seperti hanya belajar tajwid tadi. Maka kalau itu mending yang punya harta. Tapi kalau tidak punya harta, otomatis kan saya ini hanya mewasiatkan sesuatu yang baik saja. Maka dalam Al-Baqarah, intaraka khairanil wasiyah. Kita sebelum mati harus meninggalkan wasiat yang baik. Wasiat itu belum tentu pas kita sakit mau mati kita berikan wasiat. Kita tidak tahu, jangan-jangan kita mati ketika sehat kan, kita tidak tahu. Makanya dalam Al-Baqarah jelaskan intaraka khairanil wasiyah. Tinggalkan wasiat yang baik dari sekarang. Apa itu? Mungkin secara tulisan. Dan wasiat yang pertama yang harus kita wasiat kepada anak-anak dan istri kita adalah wasiat tentang takwa. Karena Allah tidak membedakan ini kaya atau miskin. Maka orang-orang semuanya yang menjadi hamba Allah harus mempunyai wasiat bagi siapa yang ditinggalkan. Intaraka khairun. Kalau kamu meninggalkan siapapun yang kamu tinggalkan, keluarga, sanak, kerabat, itu silahkan ditinggalkan wasiat, terutama anak istri. Makanya ulun ini sudah diare itu sudah berlembar-lembar itu. Setiap ada ingat wasiat saya tulis. Karena wasiat itu bisa sampai ratusan juga. Nah, masalah harta ini wasiat poin kesekian. Contoh misalkan nanti apabila saya meninggal ini ini untuk misalkan si anak. Nah, anak laki-laki perempuan ini pembahasannya memang panjang, bisa nanti kita akan bahas. Laki-laki kenapa dihitung harus kekuatannya 2 lebih besar dibandingkan perempuan? Karena laki-laki nanti akan menikahi istrinya, dia akan menafkahi anak istrinya. Kalau perempuan kenapa hanya 1 dibandingkan laki-laki? Nah, karena dia nanti akan dinikahi oleh suaminya, nafkahnya juga nanti akan suaminya. Seperti itu. Karena memang hazul unsayain. Jadi kekuatan laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan kekuatan perempuan. Artinya warisan pun sama. Kalau kita punya anak laki-laki ini 1, anak perempuan 2, maka perempuan hanya dapat 2/3. Laki-laki dapat setengah dari harta kita kalau anak itu laki-laki, dan itu jelas dalam faraid. Nah, maka hal-hal seperti inilah jangan sampai kita tidak tahu tentang warisan. Makanya banyak orang mengumpulkan ini, kita taunya sedekah. Nah, harus tahu juga bagaimana hukum warisan, bagaimana hukum infak. Infak itu untuk siapa yang paling terbaik? Di situ dijelaskan dalam Quran, lil walidain, salah satu untuk orang tua, salah satunya untuk fakir miskin, terus seperti itu. Kemudian sedekah sedekah untuk siapa yang mungkin asnaf yang 8 tadi. Nah, ini penting khususnya bagi pian-pian yang sering nanti memberikan zakat fitrah, zakat, ini semuanya ini penting sekali untuk dipelajari seperti itu. Maka
Masya Allah, mudah-mudahan dengan sedikit kita dapat informasi seperti ini, mungkin kita dapat pencerahan dan kita betul-betul menjauhkan diri kita dari api neraka tadi yang Allah sudah tekankan dalam surat Al-Humazah. Baik, mungkin ini saja. Mari kita sama-sama doa membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah, ini sebagai informasi kita sudah persiapan untuk acara besok. Insyaallah Pak Kiai ini datang hari ini. Mas Eko ini sudah di Juanda, ini saya lihat sudah di mana, di bandara sana. Kemudian nanti setelah zuhur mungkin kita ke sana insyaallah untuk penyambutan rombongan. Ini insyaallah acaranya besok. Kalau pian-pian kosong boleh datang ke sini insyaallah jam 9 pagi insyaallah nanti. Peresmian pondok dengan gedung lantai pertama ini insyaallah. Intinya mudah-mudahan kita doakan acara besok ini berjalan dengan baik, lancar, dan terutama ini ulama besar ya, artinya kiai yang mana kita doakan mudah-mudahan dalam perjalanan beliau sehat selalu. Alladhini as-salana naqra'u al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.